Oke, saya membatasi ini ya. Ini banyak spidol, tapi yang bermakna tidak sebanyak yang saya bayangkan. Ya. Oke, yang lalu yang sudah kita tahu, dx itu adalah fungsi dari dx, ya kan? dy tes selera ya, dan seterusnya gitu kan. Yang lalu ini ya. Jadi permintaan terhadap barang X, ya, demand terhadap barang X itu tergantung dari harga barang itu sendiri kan, harga barang X ya. Dan ini kalau yang lalu disebut hubungannya berbanding terbalik ya. Jadi kalau harganya rendah yang diminta banyak kan, kalau harganya tinggi yang diminta sedikit. Begitu kan yang lalu, ini review yang lalu ya. Permintaan terhadap barang X juga tergantung harga barang lain ya, harga barang lain dia bisa hubungannya bisa plus bisa minus ya, tergantung apakah dia barang komplementer atau substitusi ya. Kemudian juga tergantung selera, kalau orang berselera maka permintaan terhadap barang X bertambah. Jadi ini hubungannya berbanding lurus dan seterusnya kan, masih ada di kalian kan catatannya insya Allah. Nah, yang belum itu disampaikan adalah faktor yang memengaruhi supply terhadap barang X. Yang memengaruhi supply, apa saja sih yang memengaruhi supply terhadap barang X? Nah, supply terhadap barang X itu tergantung dari harga barang itu sendiri. Ya, harga barang itu sendiri. Ya. Kira-kira hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik ini anak-anak? Kira-kira hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus. Lurus, Ustaz. Berbanding lurus. Jadi kalau harga barang X tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah ya. Kalau harga barang X menurun, maka jumlah yang ditawarkan oleh pedagang juga berkurang ya. Jadi dia berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Makanya kurvanya modelnya seperti ini kan. Kurvanya begitu. Jadi kalau harganya rendah, jumlah yang ditawarkan sedikit kan. Harganya naik ya, maka jumlah yang ditawarkan juga bertambah. Ini kurva supply. Selain harga barang X juga harga barang lain ya. Harga barang lain ya. Karena harga barang lain tentu saja hubungannya juga bisa plus, bisa minus ya. Ya kan tergantung barangnya. Apakah dia barang substitusi atau dia barang komplementer ya. Misalnya barang, kalau misalnya teh dengan gula ya. Ini barang apa ya? Teh dengan gula barang apa? Ya? Komplementer, Ustaz. Komplementer ya. Barang komplementer, oke. Komplementer. Teh dengan kopi. Ya, tentu ini barang substitusi ya, saling mengganti. Kalau tidak ada teh kan kita minum kopi. Kalau komplementer, ya kalau kita minum teh biasanya kasih gula normalnya ya. Meskipun mungkin ada, oh ini tidak kelihatan lagi di adakah? Nah, tuh. Oke, jadi ya
Kalau normalnya kalau kita minum teh biasanya dengan gula. Meskipun ada juga orang yang mungkin karena diabetes tidak pakai gula ya. Nah, misalnya nih dari sisi supply penawaran ya. Kalau harga teh naik, ya, kira-kira bagaimana harga gula? Permintaan terhadap gula. Harga teh naik, kira-kira bagaimana permintaan terhadap gula? Turun. Turun. Bukan permintaan, maksudnya penawaran gula, ya. Kalau harga teh naik, maka pedagang itu mau menjual gula lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak, ya. Jadi kalau harga teh naik, maka penjual mau menjual gula lebih banyak, kan? Kalau dia substitusi, barang substitusi. Kalau harga teh naik, apakah penjual mau menambah penjualan kopi? Tidak, Ustaz. Tidak, ya. Tidak, karena lebih bagus dia menjual teh ya, lebih menguntungkan ya. Jadi harga barang lain plus kalau dia komplementer ya, dan minus kalau negatif ya kalau dia substitusi. Oke. Sampai di sini insya Allah paham ya. Gimana Cahaya? Ya, kalau saya menyebut cahaya itu juga sudah membuat suasana hati saya senang ya, karena menyebut cahaya itu ya bercahaya, ya kan? Oke, gimana Cahaya? Sampai di sini kira-kira paham ya, insya Allah ya? Iya, Ustaz. Ini dari sisi, Iya, Ustaz. Jadi ini dari sisi penjual ya, bukan kita yang membeli, bukan kita rumah tangga konsumsi, tapi rumah tangga produksi. Dari sisi pembeli, dari sisi penjual ya. Kemudian yang lain adalah input price. Input price, kita lambangkan saja TI ya. Input price, harga input. Ya kan kalau mau produksi barang itu banyak faktor produksinya ya. Ya mungkin tenaga kerjanya ya kan, mungkin sewa tanahnya ya kan. Nah, itu juga memengaruhi. Kira-kira dia ini berbanding lurus dengan penawaran atau berbanding terbalik? Kira-kira harga faktor produksi TI ya, input price ini berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan penawaran? Lurus, Ustaz. Berbanding lurus ya, berbanding lurus berarti kalau ini naik ya. Jadi kalau harga sewa tanah naik, apakah penawaran juga akan naik? Iya, Ustaz, harga yang ditawarkan juga akan naik. Ya, jadi kita menyewa tanah untuk memproduksi barang, ya. Kita menyewa tanah untuk memproduksi barang, kan gitu. Kalau harga sewa tanah tinggi, apakah penawaran jumlah barang yang ditawarkan itu akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Harga sewa tanah naik, padahal kita mau memproduksi di tanah itu, apakah jumlah barang yang ditawarkan itu akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi ini SX ini bukan penawaran terhadap tanah ya, bukan ya? Terhadap hasil produksi. Tanah itu kita perlukan karena dia faktor produksi ya. Kita sewa tanah untuk bikin pabrikan, bikin apa. Jadi kalau harga sewa tanah naik, maka penawaran kita itu akan lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Jadi dia berbanding terbalik ya. Tapi harga sewa tanah murah, maka kita bisa berproduksi lebih banyak. Kenapa? Karena biaya untuk sewa tanah itu kita mungkin ya substitusi menjadi menggantinya menjadi barang lebih banyak kita produksi kan. Kalau harga sewa tanah bisa ditekan ya, sehingga produksi bisa ditambah. Juga berpengaruh terhadap teknologi ya. Jadi bagaimana penawaran barang itu tergantung teknologi. Kira-kira berbanding lurus atau berbanding terbalik?
Gimana? Kira-kira kalau teknologinya canggih, apakah barang yang dihasilkan akan bertambah banyak atau bertambah sedikit? Tambah banyak Ustadz. Bertambah banyak. Berarti hubungannya Lurus Ustadz. positif ya. Jadi kalau teknologi bagus, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah banyak. Yang lain adalah jumlah pedagang. Kita kasih saja singkatan pedagang maksudnya. Jumlah pedagang. Nah, jumlah pedagang dengan suplai barang ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Terbalik Ustadz. Berbanding terbalik ya. Kalau makin banyak pedagang itu makin kurang barang yang ditawarkan atau makin sedikit? Makin banyak ya. Kalau jumlah pedagang bertambah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Berarti dia berbanding lurus. Ya. Nah, kalau jumlah pedagang berkurang, tentu barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Ya. Oke, itu faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Ya. Begitu Anda sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Yup. Siapa nih? Atala Ustadz. Atala, please. Itu PED itu apa? Pedagang. Ya, itu bahasa Indonesia saja ya. Pedagang. Ya. Atau kasihlah singkatan yang menurut kalian gampang dipahami. Ya. Karena ini juga campur-campur. Ada yang bahasa Inggris, ada yang malah bahasa Indonesia ya. Iya. Mungkin sales atau produsen ya kan? Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan. Oke, ada lagi? Ustadz mau nanya. Yap. Siapa? Livia Ustadz. Livia. Ustadz, PX sama PY itu apa ya Ustadz? T ini harga. T ini SX.